Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Saya Rian Hidayatullah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan pandangan tentang hal-hal yang berhubungan dengan keseni budayaan, khususnya di ranah sekolah. Saya akan memberikan pandangan-pandangan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru, terutama bagi guru-guru yang saat ini sedang menjalani program PPG. Saya mendapat beberapa pertanyaan sebagai seorang pakar dan memberikan pandangan-pandangan saya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diajukan. Kemudian saya terpikir untuk menyusun jawaban-jawaban itu dalam bentuk format sederhana seperti rekaman audio ini, yang saya harapkan mudah-mudahan bagi teman-teman yang mendengarkan rekaman ini bisa terbantu, terutama yang sedang menjalani program PPG. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya berbentuk wawancara berkaitan dengan motivasi belajar siswa yang masih rendah, khususnya bagi mata pelajaran seni budaya di sekolah, berkaitan dengan musik khususnya, karena bidang saya di musik, juga berkaitan dengan media pembelajaran yang belum sesuai dengan materi yang diajarkan, dan penggunaan metode yang dirasa kurang tepat, sehingga hasil belajarnya pun belum terlalu maksimal. Selanjutnya berkaitan dengan kurangnya komunikasi antara guru dan orang tua, berkaitan dengan pembelajaran seni budaya, sehingga tidak terjadi semacam sinergitas atau kerjasama yang bisa mengarahkan kepada keberhasilan pembelajaran untuk anak-anaknya. Juga ada guru yang belum maksimal dalam mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran seni budaya di sekolah, terkhusus tentang pembelajaran musik. Lalu ada pertanyaan tentang terbatasnya kemampuan guru terkait dengan materi literasi dan numerasi pada mata pelajaran seni budaya. Lagi-lagi ini lebih khusus dalam hal bidang musik. Selanjutnya, guru masih belum bisa mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi atau TIK dalam pelajaran seni budaya. Dan yang terakhir adalah kemampuan siswa atau daya serap siswa yang belum sepenuhnya memahami tentang penggunaan aplikasi-aplikasi untuk pembelajaran khususnya yang berbasis virtual atau digital seperti Google Classroom, Zoom Meeting, dan Google Form. Nah, beberapa poin-poin penting itu kemudian saya coba jawab dalam beberapa potongan-potongan yang saya sengaja susun dalam beberapa rekaman audio berikut, dan semoga bisa memberikan dampak yang lebih besar khususnya untuk rekan-rekan yang mengakses audio ini. Kalau berhubungan dengan motivasi siswa, saya pikir semua starting pointnya atau akar masalahnya ya, atau mungkin titik penyelesaiannya itu berangkat dari guru sebagai SDM pengajar begitu ya. Karena begini, untuk memunculkan motivasi siswa itu kan harus ada dorongan. Motivasi itu kan sebenarnya dorongan ya. Dorongan agar siswa itu kan mau belajar. Tidak disuruh-suruh, tidak harus kita tarik-tarik otot, tapi dia dengan sendirinya begitu kan. Sehingga kita ada interaksi gitu. Siswanya termotivasi, semangat gitu ya, spiritnya. Tapi gurunya juga langsung memberikan begitu. Nah, bagaimana untuk mendorong motivasi itu? Tentu saja harus dikembalikan dengan kita sebagai SDM guru harus paham apa yang mereka sedang sukai begitu ya, apa yang sekarang mereka sedang banyak mainkan gitu. Sebagai contoh misalkan, ternyata anak-anak sekarang tuh lagi musim main TikTok, lagi musim bermain game gitu ya. Nah, mungkin dari situ kita bisa memunculkan satu kreativitas untuk mengubah metode mengajar kita gitu. Jadi misalkan materinya tentang tangan nada. Nah, kita ajarkan bagaimana caranya mengajarkan tangan nada itu do re mi fa sol la si do, tangan nada ditulis, tapi dengan cara yang menarik, menggunakan TikTok misalnya, ya kan? Sehingga mereka menjadi takjub gitu. Oh, ternyata guru saya juga gaul nih. Ya, guru saya ini gaul gitu. Sehingga dari hal semacam itu maka timbullah motivasi. Artinya, kenapa motivasinya terbilang kurang atau rendah? Itu tadi kesimpulannya adalah karena
ya mungkin metode atau pendekatannya yang digunakan untuk bisa memancing siswa untuk semangat belajar itu kurang atau tidak diupdate gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan motivasi siswa itu menjadi tidak keluar gitu. Nah, berkaitan dengan media, materi, dan juga metodologi dalam mengajar itu memang harus sinkron ya. Makanya di sini pentingnya kalau dalam mengajar itu kan ada namanya RPP, silabus. Disitulah pentingnya menyusun sebuah catatan pembelajaran ya. Artinya bagaimana kita akan merumuskan catatan pembelajaran harian atau selama sekian satu semester itu dengan baik gitu. Tentu kan harus diawali dari apa dulu, dari tujuannya dulu, kita mau mengajarkan apa nih, sehingga nanti ada turunan-turunannya. Oh misalkan kita tujuannya ini dalam pertemuan ke-5 ini mengajarkan tentang chord misalkan atau kunci. Nah maka nanti kan kalau tujuannya sudah jelas kan tinggal nanti dirumuskan. Oh medianya pakai apa ya? Bisa menggunakan media tulis sebagaimana sebagaimana umumnya, atau saya mau menggunakan multimedia atau menggunakan video-video dari YouTube atau sosial media, itu terserah. Kreativitas guru itu jangan dibatasi ya. Jadi saya pikir guru di zaman sekarang, zaman digital itu harus lebih inovatif dan juga lebih kreatif dan juga berani ya. Berani untuk menggunakan cara-cara baru, terutama yang berkaitan dengan pertanyaan nomor pertama tadi untuk memancing motivasi. Sehingga kalau itu semua sudah tersusun dengan rapi dan saling berkesinambungan, saya pikir masalah-masalah semacam itu bisa berkurang begitu. Ya memang komunikasi itu menjadi salah satu faktor kunci selain daripada metode tadi dan juga SDM gurunya ya. Kalau kita mau mengajar, kita sebagai guru ya komunikasi itu harus jadi faktor utama. Karena bagaimana kita bisa menularkan ilmu kalau komunikasinya tidak lancar gitu ya. Komunikasi ini juga jangan dipahami secara sempit ya. Artinya komunikasi itu hanya kemampuan verbal atau bicara atau ngomong seperti ini, tidak. Tapi komunikasi itu juga bisa dihadirkan dalam bentuk-bentuk yang lain. Misalkan dari mulai guru masuk ke kelas itu kalau bisa coba bangun suasana yang menyenangkan. Kan biasanya kan mungkin siswa itu kurang termotivasi karena gurunya membosankan. Karena gurunya mungkin dalam tanda kutip serem mulut mereka ya, menakutkan begitu. Nah coba hadirkan suasana-suasana yang membuat mereka tuh mau menyapa duluan ya, berkomunikasi duluan gitu loh. Misalkan menggunakan pakaian kah atau yang agak berbeda dari biasanya, atau dari cara komunikasi yang mulai menggunakan ada jokes ya di dalamnya dan sebagainya. Juga menggunakan video multimedia sehingga siswa itu tidak ngantuk di kelas gitu ya, tidak membosankan. Kalau gurunya hanya bicara saja, ceramah saja ya, semua siswa pun saya pikir akan jenuh ya. Tapi kalau misalkan komunikasinya dirubah gitu ya, entah itu dari bahasanya mungkin dibuat lebih ramah, misalkan menggunakan bahasa guys gitu ya kalau zaman sekarang, nggak masalah, nggak usah takut dibilang tidak beretika ya. Karena saya pikir yang dinamakan etika itu bukan masalah bahasanya, tetapi masalah kita menjaga nilai. Bisa saja kita misalkan memulai dengan apa kabar guys gitu ya, apa kabar adik-adik, biasanya kan adik-adik anak-anak gitu, kita ganti dengan guys sehingga mereka merasa dekat dengan kita. Kalau sudah dekat jadi mereka tidak sungkan lagi berkomunikasi. Yang penting nilainya tetap dijaga, nilai kesopanan, nilai moral gitu ya, walaupun bahasanya sedikit dirubah, dengan harapan mereka bisa diajak komunikasi, tetapi nilai-nilai itu jangan dilupakan begitu. Komunikasi antara guru dan orang tua itu perlu dibangun secara sistematis dari awal ya. Misalkan apakah sekolah rutin mengadakan pertemuan antara orang tua dengan pihak sekolah sehingga terjadi semacam komunikasi, terutama yang berkaitan dengan bidang seni budaya. Nah kalau hal-hal semacam itu tidak diadakan ya wajar komunikasinya tidak lancar. Kemudian terkait komunikasi lainnya adalah bagaimana guru secara khusus berkomunikasi dengan orang tua siswa. Misalkan apakah guru sering mengundang pada saat pembagian rapot misalnya, atau mungkin ada waktu-waktu khusus ya yang diberikan sehingga orang tua itu menjadi memahami pentingnya pelajaran seni budaya. Karena pelajaran seni ini kan selalu dianaktirikan selama ini, selalu dinomor sekian kan begitu. Yang lebih penting itu kan pelajaran eksak. Nah, maka penting membangun komunikasi di sini agar orang tua itu paham bahwa oh ternyata seni itu penting dan ternyata seni budaya itu juga bisa menjadi mata pencaharian.
Karena selama ini stigma yang terbangun, stereotip yang terbangun di orang tua siswa itu selalu menganggap bahwa seni budaya itu adalah pelajaran pelengkap saja, tidak bisa menjadi mata pencaharian gitu. Paling mentok-mentoknya kalau jadi seniman ya, atau misalkan belajar seni itu ya, kalau nggak jadi guru ya jadi pemain musik biasa begitu. Nah, pemahaman inilah yang perlu direkonstruksi ulang, yang perlu diperbarui begitu melalui komunikasi. Nah, bagaimana caranya melakukan komunikasi? Ya tentu ada berbagai cara ya. Tentu dibantu dengan kreativitas guru begitu. Sebetulnya jika kita berniat untuk melakukan komunikasi, selalu ada cara, misalkan dengan membuat grup WhatsApp ya, apalagi di zaman digital sekarang, saya pikir komunikasi itu semakin mudah ya terjalin. Cuman masalahnya ruang komunikasinya itu dibangun tidak gitu loh, dari pihak sekolah maupun dari orang tua. Nah, inilah karena kalau tidak terjadi komunikasi, maka terjadi mispersepsi dan pemahaman yang kurang, sehingga di rumah pun orang tua itu ya kurang memantau begitu perkembangan kesenian anaknya. Jadi yang dipantau itu hanya pelajaran matematikanya, bahasa Inggrisnya bagaimana gitu. Tapi seni budaya itu ya sudahlah, yang penting kamu sudah belajar begitu ya. Ya, jadi tidak ada kerjasama dari pihak sekolah ya, dalam hal ini guru dengan orang tua. Nah, seharusnya seni budaya juga bisa diberikan perhatian ya, sebagaimana pelajaran lainnya. Kalau itu tadi komunikasinya terbangun dengan baik begitu ya. Nah, saya pikir selain daripada faktor yang telah disebutkan tadi, juga ada permasalahan mengenai literasi tentang apa itu seni budaya dan pentingnya. Nah, makanya mungkin perlu ada waktu-waktu khusus yang diberikan kepada orang tua tentang pentingnya pemahaman seni budaya, sehingga mereka minimal menanyai setelah pulangnya mereka sekolah, tugasnya sudah dikerjakan apa belum. Dan mereka punya harapan orang tua itu bahwa zaman sekarang itu beda dengan 20 tahun lalu, bahwa dulu itu ya seni itu ya masa depannya suram begitu ya. Tapi kalau sekarang kita belajar seni itu pilihannya banyak. Seperti misalkan saya sudah pernah buat video di YouTube itu tentang profesi-profesi seni gitu ya. Nah, melalui langkah-langkah kecil semacam itu juga bisa ya untuk membangun komunikasi dengan antara guru dengan orang tua. Jadi diberikan pemahaman, ternyata profesi kesenian atau profesi musik itu banyak ya. Ada menjadi, misalkan kalau di musik sound engineer, ada menjadi psikolog, ada menjadi terapis, ada menjadi jurnalis ya. Banyak sekali kalau diuraikan. Nah, informasi ini kan tidak sampai ke orang tua. Orang tua ini kan selama ini tahunya kalau berhubungan dengan pekerjaan tuh ya kamu ngambilnya bidang ekonomi, hukum gitu ya, dan sebagainya. Jelas karirnya. Ya karena itu tadi informasinya tidak sampai dan komunikasinya tidak lancar. Nah, saya pikir hal semacam itu bisa menjadi faktor-faktor yang menyebabkan kenapa kurangnya komunikasi antara guru dan orang tua gitu ya, sehingga tidak terjalin kerjasama. Karena sebetulnya kalau kita berbicara tentang pembelajaran itu bukan hanya tugas guru. Guru memang punya tugas di sekolah untuk membelajarkan, tetapi kan sisa waktunya di rumah itu kan lebih banyak. Di sekolah itu kan mereka paling ketemu dengan guru itu, apalagi seni budaya itu paling cuma 2 jam. Itu pun juga seminggu sekali atau seminggu 2 kali kan gitu. Porsinya sangat sedikit sekali. Walaupun mereka sudah ikut ekstrakurikuler, tapi masih sangat sedikit. Nah, pentingnya peran orang tua di sini dalam mengawal mereka belajar seni budaya itu di sini. Jadi jangan sampai kalau memang anaknya punya potensi seni, potensi itu berhenti saja di situ. Di rumah itu ya mereka sudah tidak aware, tidak sadar, tidak menganggap itu penting latihan. Sementara seni ini kan berbutuh latihan. Seni itu bukan sifatnya bacaan kan, dibaca terus paham, tidak. Dia dipelajari, tapi di rumah itu harus dilatih. Bahkan waktu latihannya kan lebih banyak. Misalkan belajar musik, belajar gitar, mungkin kursus atau latihannya cuma setengah jam, tapi kan latihan sendirinya yang lebih banyak kan. Bisa sejam, 2 jam per hari dan sebagainya. Nah, ini harus dipahami juga oleh oleh orang tua, sehingga ketika hal semacam ini dipahami, akan ada dorongan gitu ya. Akan ada dorongan dari orang tua dan selalu berkomunikasi nantinya. Bertanya perkembangannya anak saya bagaimana Pak gitu loh. Entah itu melalui WhatsApp atau mungkin sesekali berkunjung ke ke sekolah gitu ya. Karena kan apalagi di pedesaan ini kan latar belakang siswa ini kan beda-beda. Ada siswa yang istilahnya
sebelum berangkat sekolah dia bantu ibunya dulu ke pasar jualan, banyak. Atau sebaliknya, setelah pulang sekolah mungkin membantu bapaknya gitu ya, entah itu mencangkul di sawah dan sebagainya. Nah ini juga menjadi problem kan sebetulnya. Artinya dari berbagai latar belakang itu juga menyebabkan komunikasi itu nggak lancar gitu. Boro-boro ngurusin seni budaya gitu ya, orang sibuk cari nafkah untuk keluarga juga sudah cukup merepotkan gitu. Nah ini saya pikir menjadi poin-poin penting yang bisa kita sampaikan terkait dengan kurangnya komunikasi antara guru, sekolah dengan orang tua. Nah, berkaitan dengan implementasi metode atau model ya, sesuai dengan kebutuhan siswa, ya memang guru di zaman sekarang itu harus memiliki pengetahuan yang luas. Selain daripada dia menguasai konten, bisa musik, bisa main alat musik, berkomunikasi, dia juga harus bisa punya perbendaharaan atau referensi metodologi yang banyak. Misalkan seperti tadi, ada konsep pembelajaran inquiry, ada menggunakan gamifikasi, ada jigsaw, mungkin ada macam-macam lah ya, mungkin ada puluhan sampai ratusan metode. Nah, guru kalau bisa menguasai lebih dari 5 sampai 10 metodologi, sehingga ketika misalkan metode satu itu tidak efektif, dia bisa langsung ganti metode. Boleh seperti itu ya, boleh-boleh saja gitu kan. Tujuan kita kan, goalnya adalah bagaimana siswa itu menjadi paham kan. Maka metodologi itu hanya sebuah alat saja, sebuah cara gitu ya. Ibarat kita ingin motong daging ya, kita pisaunya kan bisa macam-macam ya gitu loh. Tetapi kan nanti pada akhirnya kan kita harus akan memilih pisau yang terbaik dari yang terbaik kan begitu. Oh ini kayaknya untuk memotong daging yang ini saya lebih cocok menggunakan yang ini. Sementara misalkan untuk daging yang ini saya cocoknya menggunakan pisau yang itu begitu. Jadi seperti itu. Ya berkaitan dengan optimalisasi digitalisasi media zaman sekarang, yaitu tadi sebetulnya masih sama dengan yang saya jelaskan. Memang guru itu perlu mengupdate ilmunya, bukan hanya tentang teori musik saja, tetapi juga kemampuan dia menguasai sosial media, aplikasi. Ada yang namanya digital audio workstation, dia harus tahu itu. Tidak harus mahir, minimal tahu dan bisa mempraktikkan ya, walaupun tidak mahir gitu ya. Nah, kemampuan-kemampuan semacam itu harus dimiliki, dan kesadaran itu juga harus muncul dari guru. Karena kalau misalkan gurunya konservatif, gurunya terlalu idealis dan juga menolak hal-hal semacam itu, maka dengan sendirinya dia akan terkena seleksi alam begitu loh. Saya pikir dengan banyaknya informasi yang tersebar di internet sekarang, itu bukan menjadi alasan begitu ya untuk kita tidak mengupgrade ilmu. Nah makanya kalau misalkan muridnya itu kemampuan sosial literasi digitalnya itu ada 8, nah guru kalau bisa 10 gitu loh, supaya bisa mengajarkan, bisa mengarahkan. Karena anak-anak ini kan semua kan udah mahir bersosial media, internet itu udah pinter-pinter. Tetapi bagaimana mengarahkannya kepada hal-hal yang positif. Nah itu tugas guru tuh ya. Jadi seperti itu. Ya berkaitan dengan optimalisasi digitalisasi media zaman sekarang, yaitu tadi sebetulnya masih sama dengan yang saya jelaskan. Memang guru itu perlu mengupdate ilmunya, bukan hanya tentang teori musik saja, tetapi juga kemampuan dia menguasai sosial media, aplikasi. Ada yang namanya digital audio workstation, dia harus tahu itu. Tidak harus mahir, minimal tahu dan bisa mempraktikkan ya, walaupun tidak mahir gitu ya. Nah, kemampuan-kemampuan semacam itu harus dimiliki, dan kesadaran itu juga harus muncul dari guru. Karena kalau misalkan gurunya konservatif, gurunya terlalu idealis dan juga menolak hal-hal semacam itu, maka dengan sendirinya dia akan terkena seleksi alam begitu loh. Saya pikir dengan banyaknya informasi yang tersebar di internet sekarang, itu bukan menjadi alasan begitu ya untuk kita tidak mengupgrade ilmu. Nah makanya kalau misalkan muridnya itu kemampuan sosial literasi digitalnya itu ada 8, nah guru kalau bisa 10 gitu loh, supaya bisa mengajarkan, bisa mengarahkan. Karena anak-anak ini kan semua kan udah mahir bersosial media, internet itu udah pinter-pinter. Tetapi bagaimana mengarahkannya kepada hal-hal yang positif. Nah itu tugas guru tuh ya. Jadi seperti itu. Ya berkaitan dengan software seperti Google Classroom ya, atau aplikasi-aplikasi pembelajaran sejenis yang siswa belum pahami, ya memang pusatnya harus berangkat dari guru lagi. Jadi bagaimana guru itu menguasai terlebih dulu software-software itu, mempelajari melalui pelatihan, ada penataran, ada training di situ ya. Saya pikir sudah banyak ya. Atau mungkin kalau dari YouTube juga sudah bisa itu diakses gitu. Tinggal bagaimana kita rajin mengakses itu saja dan juga serius belajar itu. Dan juga tidak lupa bertanya dengan teman-teman mungkin, atau mungkin para dosen atau para pakar yang memiliki kemampuan di situ. Saya pikir
Sekarang cara belajar itu banyak ya, bukan hanya dari buku teks saja, tapi kita bisa belajar dari berbagai media begitu. Nah, itu dulu yang harus dikuasai oleh guru. Sehingga ketika guru itu sudah menguasai beberapa aplikasi-aplikasi itu, maka dia akan mudah untuk bisa menerapkannya ke siswa dan mengajarkannya. Sekarang bagaimana siswa bisa menggunakan aplikasi semacam itu kalau gurunya pun tidak paham gitu ya. Maka rumus utama, aturan utama, pasal pertama adalah gurunya dulu. Dari semua poin-poin itu, tentu yang paling kalau kita tarik lagi secara general, pusat intinya atau penentunya adalah dari guru dulu. Nanti kemudian baru bisa diturunkan. Saya kira seperti itu.